ihsan atau berbuat baik dalam bermuamalah. Berbuat baik itu di atas apa? Statusnya di atas berbuat jujur itu. Di atasnya, karena berbuat baik itu apa ya? Melebihi yang diwajibkan. Ada berapa kebaikan dalam bermuamalah itu salah satu dari 6. Kita masuk ke yang keempat. Berbuat baik atau ihsan yang keempat adalah ketika kita nyaur utang. Nyaur utang itu harus dengan cara yang baik. Bagaimana? Kita datang kepada yang menghutangi kita. Jangan justru orang yang menghutangi kita malah kita minta mendatangi kita, nagih kita. Atau ya, wayai duit jangan nunggu ditagih. Nyaur dulu sebelum ditagih. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam nyaur utang. Kalau sudah ada uangnya untuk disaur, dipakai untuk melunasi hutang, segera serahkan, meskipun belum jatuh tempo, belum waktunya. Terus yang diserahkan juga yang terbaik, kalau ada syarat-syaratnya. Ini konteksnya emas perak, kalau emasnya ya bahannya yang baik gitu. Jangan wis uang emas, uang dinarnya emas, uang dirhamnya perak, sudah kotor, sudah aus, sudah jelek. Itu kalau sudah mampu segera. Kalau belum mampu nyaur utang, ya tetap harus bertekad kalau sudah ada segera sahur, dilunasi utangnya. Malah kata Nabi, barang siapa yang hutang dan saat hutang dia memang berniat untuk nyaur, untuk mengembalikan, melunasi hutangnya, baru ketika utang pertama sudah diniati dia akan nyaur, maka Allah akan menyuruh para malaikat menjaga orang yang hutang itu, mendoakan supaya malaikat-malaikat mendoakan supaya ini bisa segera melunasi hutang. Jadi gara-gara hadis ini, dulu banyak sekelompok ulama salaf itu gak duwe butuh, tidak punya keperluan apapun, akhirnya utang. Karena apa? Diiming-imingi hadis ini. Barang siapa hutang, niat melunasi, dilindungi oleh malaikat, didoakan malaikat itu, sampai dia ngelunasi. Jadi doanya malaikat itu terus menerus sampai dia melunasi, utangnya lunas, malaikat berhenti mendoakan. Ini mendoakan kebaikan, segala macam kebaikan, bukan mendoakan supaya bisa melunasi hutang. Jadi tetap malaikat ini mendoakan banyak hal kepada yang hutang. Nah, ketika sudah melunasi, malaikat berhenti mendoakan. Isi doanya malaikat ya macam-macam. Tidak hanya didoakan supaya melunasi hutang. Kalau doanya supaya melunasi hutang saja, ulama salaf kita ndak niru. Itu. Ndak padha ae saya hutang kok didongakno malaikat ben iso nyaur hutang. Lah apa? Tentu doa yang lain. Nah, sampai tidak ada butuh, wis duwe duit, wis sugih njarak utang ben didongakno malaikat. Dalil iki kok cocok ngene. Kalau yang menghutangi kita ya, itu ngomel-ngomel, ngomong-ngomong ya, menjatuhkan kita harus tabah. Tidak sekarang itu video-video akeh iya, emak-emak tukang kredit
tukang angsuran datang wis dicewekat gua bakno bendu balik kluntu itu. Sekarang itu orang nagih hutang itu wedi karena akan dipermalukan gitu. Aneh itu, dunia sudah terbalik. Nabi itu juga pernah. Jadi kalau kita ditagih utang dengan diolok-olok itu ya harus tabah, jangan melawan itu, karena Nabi memberi contoh. Jadi ternyata Nabi pun hutang sudah jatuh tempo, Nabi belum mampu bayar, diumeli Nabi ini sama yang nagih itu. Lah para sahabat melihat nabinya diomeli, gregeten kebangetan iki. Apa kata, sudah mau ngeroyok itu, sahabat mau ngeroyok tukang nagih ini. Tapi kata Nabi biarkan saja, karena memang dia berhak untuk bicara sesukanya seperti itu. No. Nah, iki mbok sahabat kok ngono. Nek cara aku dadi sahabat ya ora ngamuk sing nagih apa? Kok kebangetan Nabi ndek utang sahabat orang lunasi. Ndak kudune nglunasi, ora malah kok sing nagih Nabi malah mau dihajar. Itu. Ya dihajarnya karena ngomeli Nabi, mempermalukan itu. Tapi Nabi melarang. Yes. Seandainya kita menengahi antara orang yang menghutangi dan orang yang hutang, ada keributan, berarti kita cenderung membela yang mana? Cenderung membela yang hutang. Kenapa? Karena orang yang menghutangi, adanya dia menghutangi itu sudah cukup, berkecukupan. Lah orang yang hutang, adanya dia hutangi ya karena membutuhkan, pihak yang lemah, sehingga ketika terjadi sengketa gitu, ada cekcok, ya kita pembelaannya kemana? Kepada yang hutang, karena dia hutang itu memang membutuhkan, sementara orang yang menghutangi itu memang tidak butuh, sudah kaya dia. Begitu juga kalau ada pembeli dan penjual, ada kekisruhan. Siapa yang kita bela? Yang kita bela pembeli. Kenapa? Karena penjual itu tidak suka barang dagangannya itu ada. Itu. Sehingga dia itu tidak membutuhkan yang dia butuh, ingin cepat laku gitu ya. Sementara orang yang membeli itu membutuhkan barang. Nah, pihak yang membutuhkan dengan yang tidak butuh itu ya kita bela yang membutuhkan. Kecuali yang kita bela orang yang pembeli atau orang yang ditagih itu keterlaluan. Misalnya sudah punya kok ndak nyaur-nyaur itu ya. Ya berarti kita kita bantu dia menyadarkan dia gitu. Kenapa? Kata Nabi, unsur akho kadzaliman au madluman, kita harus tetap membantu orang lain, baik dia ketika dia dizolimi maupun ketika bertindak zolim. Ketika dizolimi mungkin maklum kita bantu, tapi ketika mendolimi kok kita bantu? Maksudnya nopo Kanjeng Nabi? Sahabat pada tanya. Jawabnya Nabi, orang dolim yang menganiaya orang kita bantu. Caranya menghentikan kedolimannya, itu bantunya dia. Orang kalau membantu mendolimi, tapi membantu dia menghentikan kedolimannya. Nyaur utang itu ada etikanya ternyata. Al-khamisu